Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Science. Jumpa lagi dengan Science Edu Channel. Kali ini kita masih akan berbicara tentang bagaimana proses PBG dalam jabatan tahun 2022 pada fase pengembangan perangkat pembelajaran, khususnya terkait dengan penyusunan instrumen penilaian. Selamat mengikuti. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang bagaimana menyusun rencana aksi, terutama pada bagian assessment. Jadi aspek yang akan kita nilai di dalam pengembangan perangkat rencana aksi kita adalah aspek penilaian pada ranah sikap, aspek penilaian keterampilan, dan tentunya aspek penilaian pada ranah pengetahuan. Hal ini karena memang di kurikulum Merdeka misalnya ada 3 jenis penilaian yang harus disiapkan, yakni ada penilaian atau asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran kita lakukan tes kepada siswa kita untuk mendiagnosa anak kita, siswa kita berada pada posisi di mana dalam konteks kemampuan mereka. Yang kedua nanti ada asesmen formatif, yakni penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif atau penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Adapun bentuk dari asesmen ini tergantung ya. Misalnya untuk asesmen diagnostik biasanya kita akan melakukan tes tertulis ini. Bisa essay, pilihan ganda, jawab singkat, benar salah. Soal tes mudahnya begitu. Adapun asesmen formatif selama proses pembelajaran biasanya kita akan menilai sikap ataupun performa. Untuk menilai sikap, mungkin kita akan mengembangkan lembar observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan lain-lain ya, untuk mengukur barangkali tentang profil pelajar Pancasila. Adapun kalau kita menyelenggarakan praktikum atau yang semacamnya, kita mungkin akan mengembangkan tes performa dalam bentuk observasi atau jurnal. Berikut contoh lebih detailnya tentang asesmen ini. Ya, saya buatkan contoh asesmen pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk contoh ini dari mapel IPA, SMP, atau MTS. Ya, ini dia aspek pengetahuan yang akan kita nilai. Misalnya kalau kita menggunakan kurikulum 2013, sebetulnya sama saja, ini juga bisa kita terapkan pada kurikulum Merdeka. Bagaimana cara kita mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan? Dimulai dengan membuat kisi-kisi soal. Kira-kira bentuk kisi-kisi soal seperti ini. Kalau pada K13 di sini kita tuliskan KD-nya apa. Kalau pada kurikulum Merdeka kita bisa taruh di sini tujuan pembelajarannya apa. Seperti itu. Lalu di bagian sini kita buatkan tabel ya. Pada kurikulum K13 kita tuliskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ada indikator soal, level kognitif, soal, kunci jawaban. Tapi pada kurikulum Merdeka mungkin kita tidak perlu lagi menuliskan indikator pencapaian kompetensi, langsung saja membuat indikator soal. Oke, sebagai contoh, pada IPK kita tuliskan kemampuan menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Lalu indikator soalnya seperti inilah teman-teman sekalian cara menyusun indikator soal. Ini berbeda dengan cara menyusun indikator pencapaian kompetensi. Lihat apa bedanya? Pada indikator soal biasanya kita di sini diawali dengan pernyataan tentang penyajian informasi awal. Ya, informasi awal ini atau stimulus biasanya kita sebut bisa berupa gambar. Sehingga akan disajikan gambar apa gitu. Bisa juga berupa pernyataan, sehingga nanti akan ada disajikan pernyataan. Begitu seterusnya. Jadi intinya ketika kita mengembangkan indikator soal, di bagian awal sini kita sebutkan tentang penyajian informasi atau stimulus. Lalu apa ya? Disajikan gambar apa? Gambar apa di sini? Yaitu lintasan yang ditempuh seseorang. Ya, lintasan garis seperti ini. Lalu peserta didik dapat menganalisis besar jarak atau perpindahan yang benar. Nah, inilah konstruksi indikator soal yang tepat itu seperti ini. Ada
informasi atau stimulus, lalu ada kemampuan apa yang mau diraih dari soal itu. Nah, lalu bergerak pada kolom ketiga. Ini kita tuliskan di sini level kognitifnya apa. Kalau menggunakan taksonomi Bloom misalnya, karena ini kemampuannya adalah peserta didik dapat menganalisis, maka ini adalah C4. Lalu di sisi kanannya kolom keempat kita tuliskan soalnya seperti apa. Ini cara yang paling mudah untuk membuat kisi-kisi soal itu seperti ini supaya penilai itu lebih enak langsung melihat, oh ini indikator soalnya, oh ini soalnya, langsung bisa memberikan penilaian apakah antara indikator soal dan soal itu relevan. Nah, misalnya kalau indikator soalnya berbunyi disajikan gambar lintasan yang ditempuh seseorang, peserta didik dapat menganalisis besar jarak atau perpindahan yang benar, maka soalnya harus seperti itu. Ini perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar lintasan orang yang bergerak. Lalu apa? Siswa didik mampu menganalisis besar jarak, perpindahan, dan seterusnya gitu kan. Maka di sini muncul pernyataan, jika seseorang berjalan dari titik R menuju titik A, kemudian menuju titik B, maka pernyataan yang benar adalah gitu kan. Lalu kita buat opsi jawabannya. Untuk SMP kita siapkan 4, nanti disesuaikan jenjang pendidikannya. Lalu kita tuliskan di sebelah kanannya sini adalah kunci jawaban. Bagus sekali kalau di kunci jawaban juga diberi keterangan mengapa kok kuncinya C gitu kan. Bagus kalau diberi keterangan seperti itu ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini contoh cara mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan. Ini berikutnya soal nomor berikutnya di bawahnya, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi sama saja kita tuliskan indikator pencapaian kompetensinya, kita tuliskan indikator soalnya, bentuknya sama seperti ini. Lihat, disajikan data hasil pengamatan ya. Berarti di sini akan ada penyajian data hasil pengamatan antara jarak dengan waktu dari dua benda. Ada jarak dan waktu dari dua benda, benda satu dan benda dua. Peserta didik dapat menarik kesimpulan jenis gerak pada benda tersebut. Karena soalnya di sini ingin mengetahui kemampuan anak dalam menarik kesimpulan, kita bisa memasukkannya pada ranah C6. Kunci jawabannya apa? B, misalnya seperti itu. Inilah contoh format instrumen penilaian pengetahuan. Lalu kita bergerak pada aspek keterampilan. Kalau di K13 itu diambil dari KD4 biasanya ya. KD4.2 misalnya ini menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Maka kita kembangkan IPK-nya. Indikator pencapaian kompetensinya paling tidak ada 2 ini. Karena kemampuannya sampai menyajikan hasil penyelidikan, maka paling tidak indikatornya ada 2. Yaitu indikator melakukan penyelidikan dan yang kedua indikator menyajikan laporan. Nah, karena ada 2 indikator, maka paling ideal kita susun 2 instrumen, yaitu instrumen lembar penilaian pelaksanaan penyelidikan, karena di sini indikatornya adalah melakukan penyelidikan. Dan yang kedua ada instrumen lembar penilaian laporan hasil penyelidikan, karena indikatornya adalah menyajikan laporan hasil penyelidikan. Jadi siswa akan membuat laporan, kita nilai dengan lembar penilaian laporan hasil penyelidikan. Siswa di kelas melakukan percobaan, selama mereka melakukan percobaan kita nilai dengan lembar penilaian pelaksanaan penyelidikan. Bagaimana bentuk instrumennya? Lampiran gitu. Di sini ditampilkan. Ini contoh format lembar penilaian pelaksanaan penyelidikan hukum Newton 1 misalnya seperti itu. Di sini nama siswa. Di sini ada skor persiapan praktikum, lalu ada skor pelaksanaan praktikum, lalu total skor, lalu nilai. Nah, contoh rubriknya kira-kira seperti ini ya. Kalau yang pertama yang dinilai adalah skor persiapan praktikum, ini dia indikatornya. Ada 4 indikator persiapan praktikum. Hati-hati dalam mengambil alat dan bahan yang diambil lengkap, alat dan bahan sesuai spesifikasi, meletakkan alat dan bahan di meja praktek secara rapi, misalnya seperti itu. Lalu nanti di sini diberi skor. Bagaimana skornya? Di bawah ada tanda bintang. 1 jika indikator muncul, 0 jika indikator tidak muncul. Jadi nilainya biner mudah saja, 0 atau 1 gitu. Kalau indikator ini muncul, beri nilai 1. Kalau tidak muncul, 0. Itu cara yang paling mudah. Hanya iya dan tidak. Memang ini kurang spesifik, tapi saya kira cukuplah bagi kita untuk mengambil penilaian ranah psikomotorik dengan cara seperti itu. Lalu yang kedua adalah saat mereka melakukan praktikum.
item-item yang di sini bagi Anda guru IPA bisa saja cukup kopas dari prosedur percobaan pada LKPD. Coba lihat, meletakkan kertas di atas meja, meletakkan kaleng di atas kertas dengan posisi horizontal, dan seterusnya. Ini merupakan langkah-langkah atau prosedur percobaan yang sudah kita tuliskan di LKPD, lalu kita amati apakah siswa melakukan atau tidak selama praktek. Jika melakukan, beri skor 1, jika tidak melakukan, beri skor 0. Sebegitu mudahnya kita mengembangkan instrumen penilaian pelaksanaan penyelidikan. Nah, ini untuk lampiran yang pertama ya. Di sini tadi kita butuh menilai bagaimana siswa melakukan penyelidikan, instrumen penilaiannya dengan lembar penilaian pelaksanaan penyelidikan seperti tadi. Yang kedua, saat mereka membuat laporan, lalu laporannya dikumpulkan kepada kita, bagaimana cara menilainya? Itu di lampiran kedua kita lihat. Ini dia yang dinilai, ini lembar penilaian laporan hasil penyelidikan hukum Newton 1 misalnya begitu. Ada nama siswa, lalu kita cek bagaimana mereka menulis pendahuluan, prosedur percobaan, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, total skor, begitu seterusnya. Ini di bawah ada contoh rubriknya. Di pendahuluan itu ada identitas penyusunan laporan, tujuan pengamatan, waktu pengamatan, tempat pengamatan. Jika anak-anak di dalam laporannya itu mengandung unsur-unsur ini, mengandung komponen-komponen ini, beri saja skor 1. Kita lihat bintangnya ini, skor 1 jika muncul, 0 jika tidak muncul. Ini memang masih sangat kasar penilaiannya, tapi sudah cukup memadai bagi kita untuk belajar menyusun penilaian laporan hasil penyelidikan. Lalu kita cek prosedur percobaannya, dicek. Nah, ini ada aspek yang dinilai, menuliskan alat dan bahan, menuliskan cara kerja ditulis sistematis, cara kerja ditulis menggunakan kalimat aktif. Nah, di sini sudah mulai aspek-aspek kualitatif muncul. Silahkan kita beri nilai 0 atau 1 seperti biasanya. Oh iya, jangan lupa ini setiap aspek nanti dijumlah di sini. Di sini tempat kita meletakkan skor aspek pendahuluan. Lalu di sini untuk meletakkan skor aspek prosedur percobaan. Lalu hasil pengamatan ada 2 indikator. Menuliskan data hasil pengamatan pada tabel. Jika iya, 1, tidak, 0. Hasil pengamatan sesuai dengan objek pengamatan itu diberi 0. Jika tidak, 1 jika iya. Begitu seterusnya untuk skor pembahasan. Ada indikatornya, misalnya menuliskan pembahasan berdasarkan data hasil pengamatan, mengaitkan hasil percobaan, dan seterusnya lah. Ini instrumen ini atau contoh instrumen ini nanti saya sertakan pada deskripsi video YouTube kali ini. Begitu sampai akhirnya kesimpulan dan seterusnya, maka nanti skor bisa dijumlahkan, lalu nanti bisa dibagi dengan jumlah item, maka kita akan memperoleh penilaian kemampuan anak-anak kita di dalam melakukan percobaan. Jadi ini adalah penilaian aspek keterampilan. Bagaimana dengan aspek sikap? Mari kita lihat bagaimana menilai aspek sikap. Ini dia contoh lembar penilaian sikap. Misalnya kita kepingin menilai sikap siswa dalam hal keaktifan, kedisiplinan, kemandirian. Nggak usah banyak-banyak, misalnya kita contohkan 3 saja dulu. Lalu nanti di masing-masing kolom keaktifan, kedisiplinan, kemandirian kita nilai dengan menggunakan rubrik penilaian yang ada di bawahnya seperti ini. Misalnya untuk rubrik keaktifan ada 3 indikator, ada 3 penanda siswa itu aktif. Misalnya mengikuti pembelajaran, aktif bertanya, aktif memberikan solusi, begitu. Nanti kedisiplinan ada 3 indikator juga, kemandirian juga ada 3 indikator gitu. Maka nanti pedoman penskorannya ini dia akan kita beri skor 4 apabila semua indikator muncul. Jadi misalnya pada indikator keaktifan kok 3-3-nya siswa melakukan ini, maka anak tersebut kita beri skor 4. Kalau hanya 2 yang muncul diberi skor 3, hanya 1 yang muncul diberi skor 2, nggak ada yang muncul kita kasih skor 1, begitu. Jadi kita tulis hasilnya di sini, kemudian nanti masing-masing anak akan memiliki jumlah skor. Nanti kita bisa konvensikan nilai. Begitulah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para peserta PBG dalam jabatan tahun 2022, pembahasan kita tentang bagaimana cara kita menyusun instrumen penilaian. Semoga bermanfaat. Kita tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.